Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnuda dengan NIM 3333 2498 dari kelompok 10 dan shift 2 pada praktikum penelitian operasional 1 ini. Pada video kali ini saya akan membahas untuk modul 4 yaitu eh, metode transportasi dengan menggunakan 3 software yaitu Excel Solver, POM-QM, dan RStudio. Sebelum kita menggunakan software pertama yaitu Excel, kita membaca soalnya terlebih dahulu. Perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 untuk pabrik Bandung, terus 150 ton untuk pabrik Solo, dan 150 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk untuk masing-masing wilayah tersebut. Biaya distribusi per tonnya atau dalam ribuan rupiah dari di pabrik ke masing-masing wilayah pertanian. Dengan kita lihat di sini pada tabel berikut. Jadi berdasarkan informasi tadi, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengirimannya itu dapat diminimalkan. Oke, kita eh, ini masukkan datanya. Kita sudah isi untuk data di sini. Selanjutnya kita isi kapasitas pupuknya yang kita bisa lihat di sini. Dari ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 190 ton untuk pabrik Kediri. Lanjutnya untuk demand atau permintaan, di sini kita lihat pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Dengan Jember yaitu 100 ton, dan Blitar itu 120 ton, Semarang 150 ton, dan Yogyakarta 160 ton. Selanjutnya kita akan mengisi pada tabel di G6 ini menggunakan if sum, kita tap lagi, kita pilih pada kolom kapasitas pupuk ini. Sama dengan sum, kita isi pada demand dari di sini. Jadi di sini artinya jika kapasitas pupuknya itu sama sebanding dengan permintaannya, maka akan menunjukkan oke. Dan jika kapasitas pupuknya tidak sama dengan demand-nya atau permintaannya, itu kita akan menambahkan dummy. Oke, di sini karena kapasitas pupuknya itu sebanding dengan atau sama dengan permintaan atau demand-nya sendiri, maka menunjukkan oke. Selanjutnya untuk di kolom barunya di sini di kapasitas pupuknya kita analogikan saja dari jumlah eh, kolom-kolom atau apa baris di sini. Kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk demand juga sama. Kita analogikan untuk jumlahnya. Untuk biaya minimumnya kita menggunakan sum produk, yaitu kita pilih untuk nilai pada di kolom lama dan di kolom barunya ini, di tabel barunya ini.
Jadi untuk B minimum itu masih 0 hasilnya. Jadi kita solver saja. Untuk set objektif itu kita menggunakan maksudnya untuk tool-nya itu kita menggunakan minimal karena soalnya disebut kita ingin mendapatkan biaya yang seminimal mungkin. Dan untuk set objektifnya itu kita pilih di sini. Oke. Untuk by changing variable cell-nya kita pilih di baris kolom yang baru ini atau tabel baru ini. So, untuk subject to the constraints ya kita pilih di kapasitas pupuk yang lama dan kita ubah juga di tanda bacanya dengan konteksnya itu di tabel atau kolom yang baru. Sama untuk untuk demand-nya juga. Oke. Untuk solving metodenya kita menggunakan Sipax LP. Dan selanjutnya kita akan solve saja. Dan di sini kita mendapatkan hasil untuk biaya yang seminimal mungkin biar penilaian itu dapat diminimalkan. Mendapatkan dengan biaya minimum yaitu 30.250. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua itu RStudio. Oke, untuk software berikutnya yaitu kita akan menggunakan software RStudio, yaitu pertama kita akan memilih ini project terlebih dahulu, pilih di mana kita ingin simpan, pilih project, habis itu kita masukkan untuk sintaksnya, kita pilih new project, kita pilih existing directory, drop, kita pilih di download saja. Ctrl Shift N. Jadi kita akan masukkan sintaksnya. Jadi sintaksnya itu kita sudah buat sebelumnya di Word. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi pertama-tama kita akan install dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Jadi kita run. Oke, package itu sudah sukses diaktifkan. Lalu kita akan menginput data. Jadi selanjutnya kita akan menginput data biaya distribusi per ton wilayah pertanian masing-masing dari pabriknya itu sendiri. Kita run juga. Oke, selanjutnya kita menginput data demand dan kapasitasnya. Jadi R di sini tuh maksudnya itu adalah dari biaya dari kapasitas pupuknya itu. Dan untuk C-nya itu adalah dari uh, demand atau permintaannya. Nanti kita run saja. Oke. Habis itu kita tekan untuk sintaks berikutnya. Jadi untuk sintaks berikutnya itu kita akan menunjukkan hasil itu dengan sintaks itu result sama dengan LP transport cost direction dengan minimal, yaitu karena yang dicari adalah kita biaya yang seminimal mungkin untuk transportasinya, dengan R-nya itu yang sama itu kapasitas dan C itu permintaan. Kita run. Dan di sini kita mendapatkan hasilnya sendiri itu sama dengan hasil yang ada di Excel, itu 30.750.
Oke, selanjutnya kita menggunakan software yang berikutnya yaitu PomKM. Pertama-tama kita akan pilih di modulnya itu menggunakan transportation. Kita ketik dulu mingguan. Dan untuk number of society itu 3, dan untuk destinasinya itu 4. Sesuai dengan ada di soal tadi yang sudah kita baca. Dan untuk audit itu karena kita mencari biaya yang minimal atau seminimal mungkin, jadi kita pilih minimize. Oke. Selanjutnya kita akan input untuk biaya untuk data di sini. Dengan ini Bandung, Solo, dan Kediri. Destinasi ini kita klik. Kita Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta. Oke. Jadi kita ambil saja datanya dari yang ada di Excel tadi. Untuk supaya juga dari kapasitas pupuk di sini. Oke. Selanjutnya kita akan solver saja menggunakan sorting method itu menggunakan any sorting method. Kita solve. Dan di sini sama juga untuk hasilnya itu, untuk solution file itu sama dengan apa yang ada di software sebelumnya itu RStudio dan Excel, yaitu 30.250. Dengan kita lihat dulu untuk shipping list-nya di sini data ini. Untuk di sini kita lihat di shipping list-nya. Kita contoh saja untuk Kediri, di sini hasil dari shipment cost itu menggunakan 150 dikali 60 dan menghasilkan 9.000. Dengan Kediri juga dia dengan Kediri terus ke Blitar itu 30 dikali 55 menghasilkan 1.250, dan untuk Solo ke Yogyakarta mendapatkan 60 dikali 60 kali 60 mendapatkan 3.600, dan seterusnya untuk Solo ke Blitar, Bandung ke Yogyakarta, dan Bandung ke Jember. Jadi itu saja. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.